Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahi mukrimina binuri syari'atihi wal ma'rifati ilaih. Alhamdulillah alladhi jam'ana fi hadzal mahdar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan cahaya syariatnya. Limpahan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk hadir di dalam majlis ini, di dalam channel Al-Barakat TV ini. Semoga niat kita untuk mempelajari ilmu agama dicatat sebagai amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Risalatul Jami'ah tentang rukun-rukun iman, yang mana saat ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain amin. Wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla wa la shibha. Pengarang kitab ini berkata, yaitu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi berkata, wa aslul iman, adapun akar daripada iman atau hakikat daripada keimanan. Hakikat keimanan itu yaitu mempercayai apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah, dan beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar atau ketentuannya Allah yang baik maupun yang buruk. Ini adalah pokok daripada iman, hakikat daripada iman atau yang disebut dengan rukun iman. An ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Hendaklah engkau berkeyakinan dengan sungguh-sungguh, mempercayai tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha ada. Allah itu wujud. Allah itu ada. Zat Allah itu ada dan tidak akan pernah lenyap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Telah berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Artinya bahwasanya Allah benar-benar ada. Buktinya adanya langit dan bumi. Kenapa Allah misalkan dengan langit dan bumi? Karena ini ciptaan Allah yang besar. Jika makhluk yang besar saja seperti langit dan bumi Allah ciptakan, bagaimana dengan yang kecil seperti kita? Berarti dengan adanya diri kita, ini menjadi bukti adanya Allah. Adanya makhluk ini berarti bukti adanya sang khalik, sang pencipta, yaitu Allah. Adanya langit dan bumi pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kalau ahli syariat, ulama syariat mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar berhak untuk disembah selain Allah. Jika ahli thariqah mengatakan, ulama thariqah, la ilaha illallah, artinya la maqsuda illallah.
tidak ada yang dituju selain Allah. Dan ahli hakikat, ahli ma'rifat mengatakan, memahami makna la ilaha illallah dengan arti la mawjuda illallah, tidak ada yang benar-benar ada selain Allah. Jadi selain Allah sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita asalnya tidak ada, kemudian Allah yang menciptakan kita, mengadakan kita, dan nantinya Allah juga akan mematikan kita. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi tidak ada lagi. Itu kita fana. Sedangkan Allah ini zat yang maha ada. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu fana, pasti sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetapi tetap kekal Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Wujud, Allah itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa, wahdaniyah. Esanya Allah maksudnya tidak terbilang zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Dan Allah juga berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Andai kata di dalam penciptaan langit dan bumi, andai kata pada langit dan bumi terdapat Tuhan selain Allah, maka hancurlah keduanya. Ini membuktikan esanya Allah. Artinya Allah tidak terbilang, baik itu zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Semuanya tunggal. Allah itu tunggal. Buktinya bahwasanya alam ini teratur. Alam ini berada di dalam keteraturan. Dan sampai sekarang alam ini masih ada. Jika ada Tuhan lain selain Allah, maka langit dan bumi ini pasti binasa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu baginya pada keberadaannya, zatnya, dan sifat-sifatnya. Semua itu telah pasti di dalam pemahaman logika, baik akli maupun nakli, di dalam dalil dan juga kesepakatan ijma' ulama. Jika terdapat sekutu bagi Allah, maka boleh jadi yang satu menghendaki sesuatu dan yang lain menghendaki lawan dari kehendaknya. Kalau Allah itu memiliki sekutu, kalau Allah itu tidak esa, misalnya ada Tuhan lebih dari satu, yang satu ingin menghancurkan, yang satu ingin menciptakan, maka bagaimana akan terjadi itu? Itu suatu hal yang mustahil. Maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Walam yakun lahu syarikum fil mulk." Tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaannya. Ini langit bumi semuanya adalah kerajaan Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala mithla wala shibha. Kita harus meyakini Allah itu benar-benar ada. Dia Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang menyerupainya. Misla dari kata al-masil, artinya semisal, yang sama persis, tidak ada. Asyibha dari kata asyabih, artinya yang serupa dengan Allah walaupun satu sifat saja, tidak ada. Karena Allah berbeda daripada makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah.
Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbeda daripada makhluknya. Allah sempurna dari segala sifat-sifatnya, dari segala Allah itu berbeda dari segala perumpamaan makhluknya. Karena Allah berbeda, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Khalaqas samawati wal ard. Kita harus meyakini bahwasanya Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan Dia menghamparkan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dia memancarkan dari bumi mata air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Wa khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah, kita harus meyakini Dia Allah yang menciptakan maut dan menciptakan kehidupan. Dialah yang menciptakan kematian, yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Dan Dialah yang menciptakan kehidupan, yaitu adanya ruh di dalam jasad. Wat ta'ata wal ma'siyata. Dialah Allah yang menciptakan perbuatan taat dan maksiat. Perbuatan taat adalah perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah, sehingga dia mendapatkan pahala sebagai wujud daripada anugerahnya Allah. Sedangkan perbuatan maksiat adalah perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya Allah dan pelakunya mendapatkan hukuman sebagai wujud keadilannya Allah. Dialah Allah yang menciptakan ketaatan dan menciptakan kemaksiatan. Was-sihhata was-suqma. Dialah Allah yang menciptakan kesehatan dan menciptakan penyakit atau sakit. Sehat itu artinya selamat jasad dari sakit dan segala bahaya. Sakit itu maksudnya tersakitnya jasad seluruhnya atau sebagian. Jadi Allah yang menciptakan kesehatan, Allah yang menciptakan kesakitan. Allah lah yang menyebabkan sehat, Allah juga yang menyebabkan sakit. Jadi kalau kita ingin meminta kesehatan, minta kepada Allah. Kalau kita ingin disembuhkan dari penyakit, minta kepada Allah. Karena Dialah sumber daripada kesembuhan. Dialah yang menurunkan penyakit dan Dia juga yang memberikan atau menciptakan obatnya. Wa jami'al kauni wa ma fihi. Serta seluruh semesta juga seisinya. Jadi Allah menciptakan segala semesta, seluruh semesta, baik yang bergerak maupun yang diam, yang berbicara maupun yang tidak berbicara, semuanya adalah makhluknya dan di bawah kehendaknya. Dia memiliki kehendak pada semua itu sesuai dengan keinginannya, dengan apa yang diinginkannya. Wa khalaqal khalqa wa a'malaha. Dan Dialah Allah yang menciptakan makhluk dan juga perbuatannya. Allah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Maksudnya perbuatan mereka itu Allah menciptakan segala yang muncul dari manusia, baik dari ucapannya, perbuatannya, dan keyakinannya. Ini semuanya Allah yang menciptakan. Wa qaddara arzaqahum. Dan Allah lah yang menentukan kadar rizki mereka. Rezeki itu artinya segala sesuatu
yang dapat bermanfaat bagi manusia, baik itu halal maupun haram. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Bahwasanya seluruh yang melata di muka bumi ini Allah yang memberi rizkinya, Allah yang menjamin rizkinya. Termasuk kita yang melata di muka bumi itu manusia. Semuanya rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah sebagai rizki kita, maka tidak akan pernah meleset dari kita. Dan apa yang bukan menjadi rizki kita, walaupun kita sudah mengusahakannya, pasti tidak akan didapat, karena semuanya itu berdasarkan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaddara arzaqahum, dialah yang menentukan rizki mereka, wa ajalahum, dan yang menentukan ajal mereka. Artinya yang menentukan kematian kita, menentukan kematian seluruh makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Jika telah datang ajal, maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan, ya. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Semuanya kalau sudah ditentukan Allah terjadi, maka terjadi. Jika ajal sudah ditetapkan saat ini, ya saat ini. Tidak bisa minta dimundurkan atau minta dimajukan, karena semuanya Allah yang menentukan. La tazidu wa la tanqusu, tak ada bertambah atau berkurang daripada ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahdusu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan tidak ada yang terjadi kecuali dengan qadanya Allah, yaitu ketetapannya Allah, dan qadarnya Allah, yaitu ketentuannya Allah, wa iradatihi, dan kehendaknya Allah. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya sudah Allah tetapkan di dalam qadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Jadi ketetapan Allah sudah ada sejak zaman dulu terhadap semua makhluknya. Ketetapan terhadap semua makhluknya sudah Allah tetapkan mulai zaman azali. Kemudian wa qadarihi, dan ketentuannya. Qadar itu adalah ketentuan. Maksudnya adalah kehendak Allah mewujudkan sesuatu di saatnya melalui ketetapannya sesuai dengan kadarnya yang terbatas. Artinya Allah menentukan, jadi yang tadinya qada dulu sudah ditetapkan, kemudian jika diwujudkan oleh Allah, ini adalah ketentuan dari Allah, sudah menjadi qadar, jadi takdir. Kalau itu sudah terjadi, qadanya orang ini, artinya ketetapannya makhluk ini, ketika sudah Allah wujudkan, ini merupakan ketentuan dari Allah atau qadarnya. Wa iradatihi, dan kehendaknya. Ya. Inna kulla syai'in khalaqatahu biqadarin. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha berkehendak terhadap apa yang diinginkannya. Maksud daripada irada di sini adalah sifat Allah yang menunjukkan bahwa Dia berkehendak mengunggulkan salah satu dari dua kemungkinan. Apa yang dikehendakinya akan terjadi, dan apa yang tak dikehendakinya tidak akan terjadi. Jika Allah berkehendak, maka terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu
kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadi, maka terjadilah. Baik, kita lanjutkan pembacaannya di sini. Wa annahu ta'ala hayyun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha hidup, yaitu tak akan mengalami kematian selamanya, dengan kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Bahkan dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kepada Zat yang maha hidup yang tidak akan mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dengannya bahwa dia maha mengetahui terhadap dosa hamba-hambanya. Jadi Allah ini maha hidup, kekal abadi. Dia yang qadim, yang terdahulu, hidup mulai terdahulu, awal qadim, sebelum segala sesuatu diciptakan Allah sudah ada. Dan Allah akan kekal sampai segala sesuatu hancur, Allah itu tetap masih ada sama seperti dahulunya. Alimun, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha tahu, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wallahu wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Apakah kau tak melihat bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang terdapat di lapisan langit dan apa-apa yang terdapat di bumi? Jadi Allah tahu segala sesuatu. Kemudian muridun qadirun. Muridun, Allah maha berkehendak seperti tadi, seperti iradah. Dan juga qadirun, maha kuasa. Maha kuasa adalah sifat yang terdapat dalam zatnya Allah, bahwa dia berkehendak melakukan atau mengabaikan segala kemungkinan. Dalil dari hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Maka tak ada sesuatu yang terlaksana, tak ada yang terjadi, dan tak ada yang muncul kecuali dengan pengetahuannya Allah. Kemudian melalui kehendaknya, kemudian dia memunculkannya dari ketiadaan dengan kekuasaannya, dengan kudratnya tadi, dengan sifat kudratnya. Jadi tidak ada sesuatu itu yang terjadi kecuali Allah mengetahuinya, kemudian Allah menghendakinya, artinya irada, kemudian Allah memunculkannya dengan kudratnya, dengan kekuasaannya. Begitu pula dengan sesuatu yang tidak terjadi. Allah tahu itu tidak akan terjadi, dan Allah berkehendak itu tidak akan terjadi, kemudian dengan kuasanya hal itu tidak terjadi. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersifat mutakallimun. Allah maha berbicara dengan firman-Nya yang azali, yang terdapat di dalam zatnya, tak menyerupai ucapan makhluk. Allah berbicara tanpa mulut, Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi berbeda daripada makhluknya. Basirun, Allah maha melihat, pandangannya meliputi segala sesuatu. Ya. Sami'un, Allah maha mendengar, tak ada yang terlewat dari pendengarannya selembut apapun. Dia Allah maha mendengar derap langkah semut di tengah padang pasir di gelapnya malam. Dan Allah maha melihat, basirun, pandangannya meliputi segala sesuatu, sekecil apapun. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Allah memandang tanpa selaput dan kelopak mata, tanpa pupil mata, tanpa mata, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha melihat lagi maha mendengar. Artinya melihat dan mendengarnya tidak serupa dengan apapun juga dan siapapun juga daripada makhluk-makhluknya. Jadi Allah berbeda, mukhallafatul lil hawadis. Allah berbeda dari makhluknya. Ya'lamu kha'inatal a'yunin wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Maksudnya pandangan mata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahuinya. Seperti pandangan meremehkan, merendahkan sesama muslim lainnya, Allah Maha mengetahuinya. Wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang kau sembunyikan dalam hatimu sebelum kau ungkapkan, Allah sudah tahu. Wa ya'lamus sirra, Allah mengetahui yang rahasia. Jadi sebelum kita memikirkan baru terlintas sedikit di hati kita, Allah sudah tahu. Wa akhfa, dan Allah mengetahui yang tersembunyi. Maksudnya apa yang belum kita pikirkan di masa yang akan datang, Allah juga sudah mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', dia pencipta segala sesuatu. Pencipta adalah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Wa huwal wahidu, dan dia Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Baik itu zatnya, sifatnya dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa huwal wahidul qahhar, dia Tuhan yang Maha Esa lagi Maha menundukkan. Maha menundukkan yaitu yang menguasai seluruh ciptaannya dan menetapkan kepada mereka hukum dan kekuasaannya secara paksa. Tak ada yang dapat melawan daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Benar-benar ada, tidak ada yang ada kecuali Allah. La maujuda illallah. Itu makna la ilaha illallah yang hakiki. Kemudian Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, tunggal, tidak terbilang. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha menetapkan, menciptakan, dia yang Maha menciptakan segala sesuatu. Dan dialah yang Maha menghendaki, yang telah memiliki qada, yang menetapkan, dan dia juga yang menentukan dengan iradahnya, kehendaknya, kemudian diwujudkan dengan kudratnya, dengan sifat kudratnya, kekuasaannya. Dia Allah Maha berbicara dengan pembicaraannya Allah yang azali, dengan firman-Nya yang azali, yaitu Al-Quran, yang ada pada zatnya, yang qadim, tak menyerupai ucapan makhluk, tanpa suara, tanpa huruf. Dan dia Maha mendengar, Maha melihat sekecil apapun benda itu. Allah tahu, tidak ada yang terlepas dari pandangan dan pendengaran Allah. Dan Allah mendengar dan melihat tanpa panca indera. Allah tidak butuh mendengar dengan telinga, Allah tidak butuh melihat dengan mata, karena Allah berbeda dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah Maha mengetahui, alimun, dia Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang kamu keluarkan, kamu tunjukkan, maupun yang baru terlintas dalam hatimu, maupun yang belum kamu pikirkan, Allah sudah mengetahui. Dan Allah itu Al-Qahhar, dialah yang Maha menundukkan,
semuanya berada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang Maha menetapkan dan menentukan takdir kita. Semuanya Allah yang menciptakan diri kita, perbuatan kita, ketaatan kita, kemaksiatan kita, semuanya Allah yang menciptakan. Allah lah yang menetapkan dan Allah yang Maha menentukan. Mungkin dengan ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang setiap hari kita sembah, agar kita benar-benar yakin kepada Allah. Ketika kita beribadah, kita benar-benar yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa, dan dialah satu-satunya tempat kita memohon, dan kepadanya lah kita akan kembali, dan hanya kepadanya kita menyembah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di channel YouTube kami di Al Barokat TV. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari kami Al-Fakir pribadi. Jika bermanfaat, ini semua datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, semoga barokah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.